Pikiran itu adalah pondasi kehidupan. Ini yang sering orang tidak pahami. Pikiran diciptakan Tuhan sebagai dasar dari semua kebaikan, kejelekan hidup manusia. Pikiran adalah sebuah ruang, adalah sebuah software yang harus dikenali, harus diprogram, dan harus dimaksimalkan. Ingat, layaknya sebuah pondasi di bangunan, maka harus dibangun di awal. Kalau pondasinya itu jelek, maka sebagus apapun bangunannya akan cepat runtuh. Tapi sebaliknya, jika pondasinya bagus, maka apapun yang menggoncang di atasnya, maka tetap baik-baik saja. Kita bahas di adu video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya. Sudah lebih dari 10 tahun saya mengajarkan kelas AMC, sudah ribuan orang belajar dari berbagai kalangan, dari pejabat, dari artis, dari pengusaha, dari orang pekerja biasa, dari seorang office boy, dari seorang polisi, dan banyak juga. Dan itu semua adalah bukti jika metode AMC adalah sebuah formula yang terbukti menjadi satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sehingga formula AMC saya buat hak ciptanya, saya buat hak kekayaan intelektual yang sudah ada sertifikatnya dan terlindungi oleh negara. Artinya ini sebagai pegangan bahwa ketika ingin belajar pikiran, maka harus belajar AMC. Sekarang kita lihat, seseorang hidup di dunia katanya sekali, tapi isi pikirannya jelek, isi pikirannya tidak baik. Kemudian pikirannya diserahkan kepada orang lain, misalnya diserahkan kepada terapis, diserahkan kepada orang-orang yang menyebut dirinya bisa membantu. Ini sesuatu yang menurut saya gitu ya, itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Ketika Anda menyerahkan pikiran Anda kepada orang lain, maka sesungguhnya Anda sedang tidak berdaya kepada diri Anda sendiri. Dan itu Anda sedang tidak menjalankan perintah Tuhan. Ada orang yang mengeluh bahwa dia punya trauma, datang ke seorang terapis, datang ke seorang hipnoterapis, kemudian menyerahkan diri untuk diprogram ulang. Tanpa sadar, Anda sedang membiarkan orang itu memprogram ulang isi kepala Anda. Padahal harusnya, kepala Anda adalah milik Anda sendiri. Pikiran kita adalah milik kita sendiri. Kenapa? Karena itulah pondasi kehidupan. Saya beberapa hari yang lalu bertemu seseorang di Jakarta ketika saya diundang memberikan podcast. Kemudian si hostnya bertanya ke saya gitu ya, Mas Firman, bagaimana pikiran itu bisa membuat orang menjadi hidupnya lebih baik? Bukankah harus bekerja? Bukankah harus berbisnis supaya mendapat uang, supaya mendapat rezeki? Ini pertanyaan bagus, tapi ingat kembali bahwa pikiran itu sebagai pondasi. Artinya apa? Ketika sudah betul pikirannya, maka apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, tentu hasilnya lebih maksimal. Anda tahu, saya juga punya banyak aktivitas. Saya seorang dosen juga. Saya juga seorang investor saham juga. Saya juga sering juga main saham juga. Saya juga ada kripto juga. Saya juga punya kos-kosan yang saya juga kelola, dan ada banyak hal lainnya yang saya kerjakan. Itu adalah bagian dari bangunan yang saya dirikan di atas pondasi yang benar. Sebaliknya banyak orang yang dia ngajarin pikiran hanya sekedar niru, mungkin niru dari YouTube saya atau mungkin dari materi saya gitu ya. Tapi dia sendiri hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak pernah bekerja di perusahaan, tidak pernah sekolah tinggi, tidak pernah
punya keluarga yang harmonis. Ini juga berarti dia tidak paham bagaimana pikiran bekerja. Coba deh Anda perhatikan. Setiap hari banyak orang itu bekerja. Dari pagi jam 8 sampai jam 5. Sore macet. Pagi juga macet. Semua orang bekerja. Semua orang beraktivitas. Tapi kenapa yang kaya hanya 1% dari total penduduk Indonesia? Sekali lagi, yang punya uang di atas 2 miliar hanya 1% dari total penduduk Indonesia. Artinya apa? Ini sangat sedikit sekali. Bahkan ada sebuah survei yang mengatakan 0,1% gitu ya. Sangat sedikit sekali. Berarti ada yang salah di pondasinya. Pondasi ini dibangun sejak kecil, sejak di kandungan. Karena pikiran kita sudah aktif sejak dalam kandungan. Kalau sudah aktif, maka tidak perlu diaktifkan lagi. Tidak ada namanya aktivasi-aktivasi. Karena pikiran kita sudah aktif, tidak perlu diaktifkan. Sehingga lebih mudah memprogram anak kecil daripada orang dewasa. Betul. Kenapa? Karena anak kecil masih sedikit datanya, masih polos, sehingga masih sangat mudah untuk diberitahu. Sementara orang sudah dewasa, sudah banyak ikut kelas, banyak baca buku, banyak nonton YouTube, banyak ikut pengajian, ikut acara berbagai seminar, sudah banyak informasi yang sebetulnya tidak perlu. Akhirnya apa? Pikirannya berubah menjadi sebuah sampah, sebuah bank data yang tidak tahu apa itu isinya. Dan ini yang terjadi. Dan banyak saya temui banyak orang yang dia banyak baca buku, banyak ikut kelas, dia sendiri tidak tahu apa itu, kemudian dia terima dengan pemahaman yang salah. Akhirnya apa? Hidupnya salah. Inilah maksud saya dari pondasi kehidupan. Anda baca buku, Anda nonton YouTube, Anda dengerin orang ngomong, Anda dengerin ceramah, dengerin pengajian, dengerin berbagai tayangan yang ada di media sosial. Anda masukkan semuanya, tidak Anda kelola, tidak Anda pikirkan mana yang pas buat Anda, mana yang nyaman buat Anda, mana yang mendukung Anda untuk lebih kaya. Anda terima semuanya, Anda masukkan semuanya. Ini salahnya. Makanya saya katakan semakin banyak baca buku, semakin banyak belajar, tidak membuat hidup Anda lebih baik. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bagaimana memilih dan memilah. Anda terpesona dengan orang-orang yang dia pakai jas, pakai atribut agama, pakai yang viral-viral gitu ya. Anda terpesona dengan itu. Tanpa Anda pikirkan orang ini benar atau tidak. Orang ini sudah oke atau tidak buat Anda. Akhirnya Anda terprogram, Anda tersugesti, Anda terinstal program-program yang tidak nyaman. Sama juga ketika Anda datang ke terapis, datang ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar. Sama saja seperti itu. Makanya saya mengambil sebuah posisi bahwa saya ingin mengajarkan banyak orang bahwa seharusnya pikiran itu Anda kelola sendiri. Saya berikan manualnya di metode AMC, saya berikan panduannya, Anda boleh mengutak-ngatik sendiri pikiran Anda. Anda boleh memprogram sendiri pikiran Anda sesuai yang Anda mau. Sehingga di kelas AMC saya banyak ketemu orang yang dia mendapatkan apapun yang dia mau, termasuk sesuatu yang mungkin gitu ya dianggap tidak baik. Tapi sekali lagi itu adalah pisau, dan yang salah bukan pisaunya, tapi orang di balik pisau tersebut. Ingat, Anda punya pikiran, Anda punya alat yang sudah Tuhan kasih. Karena Anda adalah manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Anda adalah manusia. Kalau Anda setuju, Anda tulis di komentar, saya manusia. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.